Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sonda Hafizan Najwan dari kelas praktikum basis data PL2B2 angkatan 2024 dengan NIM 245397773 SP24671. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang proyek saya pada basis data. Eh, Jadi tabel yang saya buat ini adalah tabel yang sama yang saya gunakan di praktikum pemrograman web untuk proyek website, di mana saya membuat website untuk manajemen stok inventory lokal tulis. Nah, sekarang saya sedang mempresentasikan IRD-nya, di mana diagram dari tabel-tabel yang saya buat. Saya membuat 7 tabel, ada produk, data pembelian, supplier, pembelian, data penjualan, penjualan, dan user. Cuman yang saya gunakan di PPD kali ini hanya 6 tabel saja, yaitu klien yang user. User tidak saya gunakan. Adapun untuk relasinya, di sini yang pertama dari tabel produk, produk ID ini memiliki relasi dengan produk ID di data penjualan. Jadi sini produk ID-nya adalah foreign key ke tabel produk. Selanjutnya dia juga memiliki relasi di produk ID detail pembelian. Jadi di sini sebagai foreign key-nya di detail pembelian. Setelah itu ada tabel supplier. Di supplier ini dia memiliki foreign key di tabel pembelian dan juga di tabel produk. Dan untuk yang data pembelian, dia memiliki foreign key di tabel pembelian. Sedangkan untuk data penjualan, dia memiliki foreign key di tabel penjualan. Jadi kurang lebih seperti ini untuk relasinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke Oracle SQL Developer. Jadi di sini saya membuat dua view. Ini adalah view untuk menampilkan nanti laporan penjualan detail dengan seperti ini ya formatnya. Penjualan ID, tanggal penjualan, detail ID, produk ID, nama produk, jumlah kesatuan. Nanti di sini kita menggabungkan data penjualan, tabel penjualan, tabel produk, dan ya 3 tabel kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah membuat untuk view perhiasan stok dan supplier. Jadi di sini kita menggabungkan dua tabel, yaitu supplier dan tabel produk. Adapun untuk prosedurnya nanti untuk lebih jelasnya di demonya adalah info pembelian lengkap. Jadi di sini nanti misalnya kita membeli suatu barang gitu ya, prosedur membeli suatu barang. Jadi nanti hubungannya ada di data pembelian dan juga tabel pembelian seperti itu hubungannya. Kemudian saya di sini membuat sekitar 9 trigger. Ada trigger cascade update product ID. Ini kalau misalnya kita mengubah produk ID lama ke produk ID baru, maka kita maksudnya mesin akan langsung otomatis untuk mengubah produk ID lama tersebut yang berada di tabel-tabel lain kan seperti tadi di diagramnya kan kita melihat produk ID kan ada di seperti tabel detail penjualan, detail pembelian, dan juga di supplier seperti itu. Jadi mereka langsung ke update. Adapun untuk yang supplier ID juga sama, nanti ini biar juga untuk update ke tabel produk, ke tabel pembelian seperti itu. Terus ada di dalam pembelian pre-process. Jadi tabel ini nanti itu untuk ngurusi backup ya sebenarnya. Untuk ngurusi backup di data pembelian. Karena di data pembelian itu ada produk backup, nama produk backup tabel yang buat nyimpan menyimpan data produk ketika data produk itu dihapus sehingga data pembelian ini bisa menampilkan nama produk yang dihapus tadi gitu meskipun produknya sudah nggak ada
Ini kan maksudnya mekanisme ini untuk keamanan ya. Histori pembelian itu tetap ada dan nama produknya tetap ada seperti itu. Meskipun produknya di tabel produk sudah hilang. Terus ada trigger data penjualan. Ini juga sama kasusnya seperti tadi di data pembelian, cuman bedanya di sini tidak hanya ya nama produk juga sama nama produk dan harga satuannya juga seperti itu. Selanjutnya ada pembelian supplier. Nah ini kalau di pembelian karena untuk tabel pembelian saya juga bikin kolom untuk supplier backup. Mengingat pembelian ini kan kalau secara logisnya adalah kita ini ngestok atau membeli produk-produk dari sebuah perusahaan, maka saya kira saya juga harus menyimpan nama perusahaannya ketika supplier itu saya hapus. Jadi di histori pembeliannya nama produk itu tetap ada yang di backup, tapi nama produk itu di backup di detail pembelian. Sedangkan untuk yang nama suppliernya di backup kita masukkan di tabel pembelian seperti itu. Ini untuk update total di pembelian ya. Jadi di pembelian kan ada total. Nah, total itu dia menotalkan semua subtotal yang berada di tabel detail pembelian. Jadi ketika memilih di tabel detail pembelian itu terdapat ID pembelian yang memiliki detail pembelian, apa maaf, ID detail pembelian yang banyak. Nah, totalnya itu nanti akan diakumulasi dan dikirim ke tabel pembelian juga seperti itu. Jadi istilahnya singkatnya adalah otomatis menghitung subtotal di tabel pembelian. Adapun ini juga trigger untuk yang penjualan sama seperti pembelian, cuman ini untuk tabel penjualan seperti itu. Terus ada stok pembelian, ya. Jadi ketika kita melakukan pembelian otomatis stok harus ditambahkan di tabel produk. Nah, jadi ini otomatis untuk mengatur tersebut. Dan yang satunya adalah stok penjualan. Berarti ketika ada penjualan, otomatis kita harus mengurangi jumlah stok ya, yang ada seperti itu. Terus selanjutnya eh, untuk query kompleks itu, nah, untuk query kompleksnya ada tiga, yaitu penjualan per kategori dan per bulan. Selanjutnya ada untuk menampilkan produk yang stoknya di bawah rata-rata kategori dan kapan terakhir terjualnya. Dan yang ketiga ada berproses untuk supaya dengan pembelian terbanyak dalam periode tertentu seperti itu. Oke, langsung saja kita akan coba untuk demonstrasinya. Yang pertama kita akan mencoba dari view terlebih dahulu, yaitu untuk laporan penjualan seperti itu. Misal saja di sini saya akan menampilkan terlebih dahulu untuk yang secara keseluruhan. Kita tunggu sebentar. Nah, oke, sudah muncul ya untuk yang hasil output dari laporan penjualan. Ini akan seperti ini. Sini kita lihat ada penjualan ID, ada tanggal penjualannya, ada detail ID-nya. Detail ID ini detail ID penjualan ya. Kita ambil dari tabel detail penjualan. Ada produk ID, nama produk, jumlah, harga satuan, subtotal item, dan total penjualannya. Nah, ini jadi seperti itu. Ini tabelnya sudah lengkap. Jadi untuk subtotal item atau total penjualan faktur itu adalah perkalian dari harga satuan dengan jumlahnya seperti itu. Oh iya, saya tadi lupa menginformasikan bahwasannya di tabel saya itu ada yang namanya harga satuan yang berada di tabel produk dan juga harga beli yang berada di detail pembelian kalau tidak salah. Ya, tabel detail pembelian. Jadi untuk harga beli sendiri saya setting ya. Tadi sebenarnya ada di trigger yang ini, trigger yang kita pembelian di mana. Jadi nanti nilai harga beli itu adalah minus 1.000 dari harga satuannya. Jadi misal seperti ini. Kalau harga satuannya 3.000, maka harga belinya adalah 2.000. Kalau harga satuannya 5.000, harga belinya adalah 4.000. Nah, maksudnya harga satuan di sini apa? Harga satuan adalah harga jualnya. Jadi kan
Harusnya logikanya adalah kita yang namanya perusahaan jualan atau toko alat jualan kan pasti pengen untung. Jadi saya setting untuk harga beli ketika kita beli atau supply dari perusahaan lain, dari supplier itu harganya misal di sini 2.000, maka kita jual jadi 3.000. Atau misalnya kami beli 4.000, kita jual dengan harga 5.000 seperti itu. Dan di sini sudah keluar semua ya. Untuk view selanjutnya, ini kalau misalnya saya ingin filter berdasarkan bulannya. Nah, jadi ini hanya laporan yang ada di bulan Mei saja seperti itu. Di sini sampai tanggal 10 Mei. Dan sama ya seperti tadi formatnya. Oke, selanjutnya untuk yang ringkasan supplier dan produk, kita akan langsung coba saja. Ya, seperti ini. Jadi di sini ada produk ID, nama produk, kategorinya, stok, harga satuan, eh, supplier ID, nama supplier dan kontak suppliernya. Jadi ini data lengkapnya gitu ya, pendataan produknya. Jadi agar mudah ketika melihat laporan atau untuk keperluan lainnya, saya bikin view ini gitu untuk memastikan supaya dengan nama produknya. Oke, untuk view seperti itu ada lagi yang satunya misalnya ketika kita ingin menampilkan stok yang stoknya itu di bawah 50 gitu. Nah, maka akan muncul ini stok-stok yang di bawah 50 yang akan ditampilkan produk dan suppliernya seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah kita melakukan atau menguji prosedurnya ya. Jadi tadi kan prosedur yang saya jelaskan secara singkat adalah info pembelian lengkap. Jadi kita akan coba prosedur untuk input pembelian lengkap. Di sini kita memasukkan sebuah ID pembelian yaitu BO021 dengan tanggal sekian 2025 bulan 6 tanggal 15. Suppliernya adalah supplier 001 dan untuk produknya adalah produk yang ada di PD01 Robin 03 dengan jumlah sekian kan seperti itu. Nah, jadi kita lihat kalau misalnya lakukan pembelian apakah nanti datanya masuk yang pertama, yang kedua kita lihat juga apakah stoknya bertambah atau tidak seperti itu. Oke, kita akan coba untuk melihat stoknya terlebih dahulu. Oke, di sini stok awalnya adalah 52, 71 dan 28. Harusnya nanti ada perubahan karena tadi kita masukkan 1052, maka harusnya stoknya menjadi 62, buku tulisnya menjadi 76 dan spidol warna jadi 2863 ya. Ya, sekitar itu. Kalau maaf, 28 tambah 2, 30. Jadi nanti harusnya ini 62, 76 dan 30. Seperti itu. Akan kita coba cek di prosedurnya. Oke, kita panggil. Oke, sudah tercompile. Dan kita akan cek apakah masuk. Oke, ini adalah yang berada di tabel pembelian. Ini sudah masuk ya, BU021, totalnya 62.000. Nah, total 62.000 ini adalah total dari tiga produk tadi, yaitu PD0123 ini. Ketika semuanya total akan masuk ke BU021. Itu juga ada hubungannya dengan yang trigger total, maaf, trigger pembelian update total. Jadi dia juga bekerja sama dengan trigger ini. Kita akan cek di tabel detail pembelian. Oke, di sini sudah ya muncul ada harga beli. Nah, ini yang tadi saya maksud ya harga beli, di mana kita kurangi 2.000 dan ini subtotalnya seperti itu. Nah, di subtotal ini yang dimasukkan adalah total harga belinya. Jadi di sini harga belinya 2.000, kami kali 10 hasilnya 20.000. Di sini harga belinya 4.000 kali 5 20.000. Di sini harganya 11.000 kali 2 hasilnya 22.000. Jadi bukan yang menjadi penghitungan total itu bukan dari harga satuannya ya, tapi dari harga beli. Sudah masuk kita pembelian. Oke, tadi ini kita ngecek saja ya. Apakah stoknya nambah? Ya, nambah ya. Tadi kan awalnya 52 ditambah 10 jadi 62. Terus awalnya 71 ditambah 5 jadi 76 dan awalnya 28 ditambah 2 jadi 30. Ini dia.
10, 5, dan 2. Seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya kita delete dulu. Oke, udah kejar. Apakah tadi stoknya udah balik lagi? Ya, stoknya udah kembali ke seperti semula ya, 52718. Dan di sini harusnya ya kosong. Dan BU-nya atau yang hilang itu harusnya 0. Oh, hilang karena sudah dihapus. Oke, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke query kompleksnya. Di sini kita akan menampilkan penjualan per kategori dan per bulan yang diurutkan berdasarkan bulan dan kategorinya gitu. Siap, ini dia. Di sini sudah keluar tahun dan bulan, kategori, total unit terjual dan total pendapatannya seperti itu. Jadi di sini berdasarkan kategori aksesoris kantor terdapat total unit yang terjual 4 dan pendapatan totalnya adalah 14.000. Di sini sudah pasti total pendapatan ini adalah total atau jumlah dari penambahan setiap produk yang variatif harganya ya, harga jualnya yang memiliki kategori sama seperti itu. Jadi hasilnya seperti ini. Ini untuk yang pertama, query kompleks yang pertama. Selanjutnya kita ke query kompleks yang kedua, yaitu produk yang stoknya di bawah rata-rata kategori dan kapan terakhir terjual. Oke, seperti ini untuk kode query kompleks yang nomor 2 akan kita coba run. Ya, jadi di sini adalah hasil outputnya di mana kita hitung rata-rata stok kategorinya, jadi rata-rata stok pada kategori tadi ya sebelumnya itu. Nah, hasilnya seperti ini ada 55, 23, 66 dan kita menampilkan stok-stok dari produk masing-masing produk dan masing-masing sesuai dengan masing-masing kategorinya yang mana stoknya itu kurang dari 55,67 yaitu 49 dan 55 seperti itu ditampilkan. Untuk yang alat gambar di sini ada yang kurang dari 23 yaitu cat poster dan di sini, dan terus begitu dengan yang alat tulis dan kertas dan juga tanggal terakhir jualnya. Jadi barangkali ada melakukan transaksi yang terakhir itu nanti akan dimasukkan seperti ini ke sini. Tapi kalau misalnya transaksi terakhirnya itu ya transaksi pertama itu ya akan dimasukkan intinya transaksi terakhir seperti itu. Tapi kalau tidak salah sehingga saya masukkan insertnya itu masing-masing satu ya. Jadi belum ada penjualan dua kali kalau tidak salah. Jadi ini ya adalah tanggal terakhir dan juga tanggal pertama mereka terjual. Lanjut, oke. Sekarang masuk ke query kompleks yang ketiga yaitu supaya dengan pembelian terbanyak dalam periode tertentu. Jadi di sini akan menggunakan filter tanggal ya. Untuk query di sini saya akan coba filter dengan bulan Mei. Jadi yang bulan Mei saja ya. Di sini sudah terlihat supplier, nama supplier, total pembelian supplier dan jumlah transaksinya. Dan hasilnya yang terbanyak pada periode bulan Mei itu adalah yang pertama toko merah 42 423.000 jumlah transaksi satu dan ATK Suryajaya kemudian Penadinya. Nah, mungkin toko merah, ATK Suryajaya dan Penadinya ini kemungkinan kalau nggak produknya yang mahal atau sekali beli jumlah transaksinya banyak antara itu. Tapi sehingga saya ini mungkin yang mahal-mahal kayak kertas HVS dan lain sebagainya mungkin atau krayon atau apa seperti itu kalau di tabel produknya makanya dia bisa nembus sampai segini dan jumlah transaksinya satu seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa saya belum menambah penjualan lagi jadi masing-masing produk itu saya jual sekali jadi makanya di sini kenapa jumlah transaksinya satu kalau misalnya saya nambahkan lagi di sini akan jadi dua atau tiga dan seterusnya. Oke, seperti itu untuk yang query kompleksnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi untuk yang triggernya. Yang pertama adalah trigger produk pembelian yang di sini tadi ya. Yang ngecek ya kalau ada pembelian apakah stok produknya nambah atau enggak. Sebenarnya tadi sudah ada beberapa demonstrasi kecil ya. Ya di standar di pembahasan pada prosedur dan sebagainya. Cuman kita akan coba lagi. Pertama, saya akan insert dulu untuk data barunya. Kita insert. Oh,
Kerja komite sudah. Terus kita lihat apakah sudah masuk. Kita akan lihat di tabel produk. Ya, ini sudah nambah jadi 67 ya. Dan kita akan coba lihat di detail pembelian apakah sudah masuk. Ya, sudah masuk detail pembelian produk ini dan jumlahnya 15. Sesuai ya. Jadi 67 kurangi 15 itu sekitar 52 ya kurang lebih. Harusnya kalau misalnya kita hapus, kita coba hapus, harusnya 50. Kita akan coba cek. Ya, hasilnya 52. Jadi triggernya sudah bekerja ya. Terus selanjutnya kita akan masuk ke trigger yang penjualan. Kita sama, tapi bedanya kalau penjualan harusnya dikurangi. Berarti kalau di sini kita kurangi 5. Kita akan cek dulu harga awalnya. Karena stok awalnya berapa? 71 ya stok awalnya. Oke, kita akan coba masukin. Sudah masuk, kita lihat apakah ada peran. Yap, 71 kurang 5 hasilnya adalah 66. Kita masuk ya, dan kita terus. Bagaimana dengan digital penjualannya? Ya, sudah masuk juga dengan jumlah 5. Terus kita akan hapus. Apakah bisa perubahannya? Kita kembali harus kembali ke satu. Ya, sudah kembali ke satu. Artinya trigger untuk produk stok penjualannya sudah bekerja. Selanjutnya kita masuk ke update pembelian total. Jadi ini yang tadi ya, untuk secara otomatis mentotal semua pembelian seperti itu. Di sini kita akan mencoba untuk memasukkan dua barang. Di sini kita akan masukkan yang ini terlebih dahulu. Oke, sudah. Terus kita masukkan yang ini. Oke, kita cek apakah sudah masuk atau belum. Oke, di PU 999 sudah masuk dan totalnya adalah 4.000. Berarti kemungkinan harga satuannya adalah 2.000. Terus kita coba cek di dalam bulan. Yap, sudah ya masuk di sini harga satuannya 3.000, harga beli 2.000. Benar ya? Karena ini untuk yang pembelian, maka subtotalnya adalah yang harga beli dikali 2 4.000. Maka subtotalnya sudah benar masih terisi ya. Kita akan coba tambah data. Apakah sudah berhasil masuk? Oke, jadi 16.000 karena datanya 2. Kita cek coba di Nah, sudah ada BP 98, BP 99. Yang satu 3.000, 5.000, harga belinya jadi 2.000, 4.000. 4.000 kali 3, 12, 2 kali 2, 4.000, 16. Nanti sudah ya, sudah masih ada pembeliannya totalnya 16 seperti itu. Sekarang akan hapus di tahap pembeliannya terlebih dahulu. Harusnya PU-nya atau detail pembeliannya harusnya kosong. Iya, jadi nol. Karena kita belum hapus ya, maaf, ID pembeliannya, tapi juga pembeliannya sudah dihapus, jadi nol. Totalnya mengikuti ya. Kalau kita cek lagi di sini, ya di, maaf, di sini data pembelian kosong. Nggak ada data. Oke, selanjutnya kita hapus aja untuk ID pembelian. Biar kembali seperti semula. Harusnya sudah ya sudah tidak ada kosong. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau tadi ada repotan dan lain sebagainya. Dan mungkin belum bisa menjelaskan lainnya secara detail karena takutnya durasi videonya kepanjangan seperti itu. Mohon maaf